Kita lanjutkan tutorial Jibas Keuangan. Kali ini kita membahas tentang transaksi pembayaran iuran wajib dan iuran sukarela yang telah kita siapkan. Nah, di tutorial sebelumnya kita telah berhasil membuat iuran wajib dan iuran sukarela dengan menentukan kode-kode rekening yang bersesuaian. Lalu kita juga sudah berhasil menentukan besar pembayaran dari iuran wajib. Nah, besar pembayaran ini bisa per siswa dan juga bisa per kelas. Nah, lalu untuk saat ini kita akan membahas bagaimana caranya menerima transaksi pembayaran dari iuran wajib dan iuran sukarela yang telah kita siapkan tersebut. Nah, di Jibas Keuangan ini menyediakan 3 cara untuk menerima transaksi pembayaran, yaitu lewat scale payment, multi payment, dan batch payment. Juga tersedia cara lain, tapi ini akan dibahas di tutorial berikutnya, yaitu melalui School Pay dan Payment Gateway. Melalui School Pay ini nanti kita bisa memotong tabungan siswa untuk membayar berbagai iuran wajib dan iuran sukarela siswa, sedangkan Payment Gateway ini nanti siswa bisa membayarkan lewat jendela sekolah. Nah, kita bahas cara yang di Jibas Keuangan dulu melalui single payment, multi payment, dan batch payment. Untuk memulai penerimaan pembayaran iuran, kita login ke Jibas Keuangan dengan salah satu akun staf keuangan. Contohnya di sini saya akan login dengan Ibu Nuri ya. Ibu Nuri ini adalah staf keuangan. Ini NIP-nya ini, passwordnya ini, lalu kita login. Nah, kita akan menerima pembayaran single payment. Nah, sesuai dengan namanya, single payment ini adalah pembayarannya hanya satu jenis. Nah, untuk memulai pembayarannya kita klik transaksi penerimaan. Lalu kita di sini pilih Departemen SMA, pembayarannya iuran wajib, lalu jenis iurannya adalah seragam SMA yang barusan kita buat. Lalu kita klik tanda loop ini. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa mencari siswa yang akan membayarkan pembayarannya. Untuk pencarian ini bisa kita cari dari daftar siswa ya, seperti ini. Atau juga bisa menggunakan pencarian di sini. Bisa berdasarkan NIS atau nama. Nah, untuk memudahkan pencarian, ini ada cara yang paling mudah sebenarnya, yaitu dengan scan barcode. Ilustrasinya seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi, staf keuangan sekolah tinggal men-scan barcode yang ada di kartu siswa menggunakan barcode scanner. Nah, barcode scanner ini bisa menggunakan yang standar ya, yang ada di pasaran, dan kartu siswa yang ada barcode-nya ini bisa dibuat menggunakan Jibas Card Maker. Nah, kita juga sudah menyediakan tutorial untuk penggunaan Jibas Card Maker yang ada di video tutorial sebelumnya. Jadi, kartunya nanti di-scan oleh staf keuangan untuk memperoleh NIS siswa. Nanti NIS siswa ini akan muncul di halaman ini. Atau kita juga bisa mengetikkan langsung NIS siswa tersebut. Contohnya di sini saya akan membayarkan siswa Amelia ya. Nah, di sini saya ketikkan SMA 101 2001, lalu kita klik enter. Nah, ini sama efeknya ketika kita men-scan barcode dari kartu siswa atau mengetik langsung, ini akan memunculkan NIS dari siswa yang bersangkutan. Nah, lalu untuk memulai pembayaran single payment, di sini kita klik tombol ini, klik di sini. Untuk pembayaran pertama, nah ini muncul jendela baru untuk pembayaran seragam SMA siswa Amelia ya. Cicilannya sebesar 100.000, diskonnya 0, berarti yang dibayarkan 100.000. Nah, di sini ada pilihan untuk rekening kas. Ini maksudnya apabila staf sekolah ingin memindahkan penempatan kas selain yang di default ya ada di sini kas seragam SMA ya. Misalnya mau dipindahkan ke kas bank kayak gitu, ini bisa. Jadi misalnya siswa tersebut membayarkan iuran seragam SMA ini melalui bank, nanti yang dipakai adalah kas bank tersebut.
Nah, ini bisa kita pilih, tapi untuk contoh ini kita pilih yang defaultnya kelas seragam SMA. Tanggalnya ini tidak bisa diubah. Nah, ini juga ada notifikasi untuk pengiriman lewat jendela sekolah. Nah, ini kita klik simpan. Oke. Nah, ini artinya pembayaran single payment untuk siswa Amelia untuk iuran seragam SMA sudah kita terima. Selanjutnya, staf sekolah dapat mencetak kwitansi pembayarannya. Nah, itu dengan mengklik ini tombol cetak kwitansi pembayaran. Nah, ini cetak kwitansinya seperti ini. Nah, ini formatnya yang kecil ya, format sederhana. Jadi ini nanti ukuran kertasnya adalah ukuran kertas A4 yang dibagi menjadi 4 bagian. Jadi sekolah tinggal menyediakan kertas ukuran A4 yang dibagi 4. Ini kita bisa menyediakan satu rim, terus kita bawa ke tukang fotokopi, lalu diminta dipotong menjadi 4 bagian. Nanti kertas ini yang akan digunakan sebagai cetak kwitansi. Untuk cetak kwitansi, untuk printernya juga tidak perlu menggunakan printer khusus kwitansi ya. Bisa menggunakan printer biasa, printer inkjet atau laserjet yang nanti sumber kertasnya adalah ukuran A4 dibagi 4. Nah, apabila staf keuangan ingin mengecek jurnal akuntansi yang setelah dari transaksi yang telah dilakukan tadi, ini kita masuk ke menu jurnal umum. Lalu kita masuk ke pencarian jurnal umum. Nah, ini untuk memudahkan kita klik semua. Di sini kita bisa mencari jurnal dari transaksi pembayaran seragam yang telah dilakukan siswa Amelia. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kita coba di halaman kedua. Nah, ternyata ini ada di nomor 20, pembayaran ke-1 seragam SMA siswa Amelia. Nah, ini transaksi yang baru kita lakukan. Dan ini adalah jurnal akuntansinya. Nah, ini sesuai dengan yang kita atur ya. Jadi kasnya rekeningnya digunakan adalah kas seragam SMA sebesar 100.000. Nah, sedangkan yang lawannya adalah piutang seragam SMA sebesar 100.000. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Apabila siswa Amelia atau orang tuanya telah menggunakan Jibas jendela sekolah, nanti setelah transaksi selesai dilakukan, orang tua Amelia dapat memperoleh notifikasi di handphone Android-nya seperti berikut. Nah, ini contohnya ya. Jadi menjelaskan bahwa sekolah telah menerima pembayaran dari Amelia untuk pembayaran seragam SMA sebesar 100.000. Nah, ini akan muncul di smartphone Android orang tua. Cara kedua untuk menerima pembayaran iuran adalah dengan multi payment. Nah, kalau tadi di single payment kita hanya bisa membayarkan satu jenis iuran saja, lewat multi payment kita bisa memasukkan beberapa jenis iuran sekaligus. Nah, untuk memulainya kita klik menu ini, multi payment. Nah, di sini juga kita harus menentukan siswanya ya. Untuk menentukan siswa kita bisa mencari, ini ada dialog untuk pencarian siswa. Bisa juga lewat scan barcode seperti tadi di single payment. Bisa juga dengan mengetikkan langsung ini siswanya di sini. Ini contohnya saya akan ketikkan langsung SMA 101 2002, lalu kita ketekan enter. Nah, nanti akan muncul nama identitas siswa yang sesuai dengan NIS yang kita inputkan tadi. Nah, di sini kita harus memilih iuran yang mana saja yang akan dibayarkan oleh siswa. Ini kita pilih iuran wajib siswa, lalu untuk pembayarannya kita pilih yang seragam SMA. Nah, di sini ada informasi tagihannya. Nah, di sini kita harus menentukan berapa yang jumlah cicilannya. Nah, ini misalnya untuk yang siswa Priyansa ini cicilannya adalah 200.000. Diskonnya 0, yang dibayarkan 200.000. Nah, rekening kas yang digunakan ya ini yang terpilih adalah yang revolving default ya, seragam SMA, tapi kita juga bisa memilih rekening yang lain. Misalnya kalau siswa ini membayarkan lewat bank, nanti yang dipilih adalah kas bank. Jadi rekening pembayaran ini adalah diterima di kas bank sekolah.
Nah, lalu kita klik tambah ke, nah di sini akan muncul di daftar pembayaran. Nah, pembayaran pertama untuk ke seragam SMA jumlahnya 200.000. Nah, totalnya 200.000. Nah, misalnya kita ingin membayarkan iuran sukarela. Nah, kita pilih kategorinya iuran sukarela, pembayarannya adalah ini yang sumbangan pendidikan. Nah, di sini kita isikan jumlahnya. 350 misalnya. Ini nanti masuk ke kas sumbangan pendidikan. Nah, ini. Jadi kita telah memasukkan 2 buah iuran ya. Iuran wajib untuk iuran seragam SMA dan iuran sukarela untuk sumbangan pendidikan. Nah, apabila ini sudah lengkap, ini bisa kita klik simpan. Nah, transaksi telah berhasil disimpan. Lalu staf sekolah juga bisa mencetak kwitansinya. Nah, untuk pilihan kwitansi ini ada yang sederhana. Nah, bentuknya yang seperti ini. Ini adalah ukurannya adalah A4 dibagi 4 bagian. Seperti yang dijelaskan di single payment. Atau juga bisa yang seperti ini. Nah, ini yang lebih detail lagi. Kalau ini udahlah ukurannya A4 dibagi 2. Jadi ini cukup di A4 dibagi 2 yang di-print secara vertikal. Nah, apabila kita ingin melihat jurnal akuntansi dari transaksi yang telah kita lakukan tadi, nah kita kembali ke menu ini, jurnal umum, lalu kita pilih pencarian data jurnal umum, lalu untuk memudahkan kita klik cari semua. Nah, di sini kita bisa mencari transaksi yang tadi dilakukan oleh Apriansa. Nah, ini ternyata ada di nomor 21 dan 22. Untuk nomor 21 untuk pembayaran kedua seragam SMA siswa Apriansa. Nah, ini adalah jurnalnya dan ini adalah detail jurnalnya. Nah, jadi di sini untuk seragam SMA sebesar 200.000. Untuk piutang seragam SMA dikredit sebesar 200.000. Jadi ini sudah sesuai dengan kode rekening yang kita pilih untuk seragam SMA. Terus yang transaksi yang kedua adalah pembayaran seragam pendidikan. Ini siswa Apriansa. Nah, kita lihat detail jurnalnya juga ini sudah sesuai ya. Sumbangan pendidikan ini sebesar 750 dan pendapatan sumbangan pendidikan adalah 750. Ini juga sudah sesuai dengan kode rekening yang kita pilih untuk iuran sumbangan pendidikan. Apriansa dan orang tuanya juga bisa menerima notifikasi lewat jendela sekolah di handphone Android-nya ya, yang mengabarkan bahwa sekolah telah menerima pembayaran dari Apriansa sebesar sekian untuk pembayaran uang seragam dan sumbangan pendidikan. Nah, ini adalah contohnya. Notifikasi tersebut nanti akan muncul di handphone Android orang tua dan siswa Apriansa. Kita lanjutkan ke cara ketiga penerimaan pembayaran iuran, yaitu dengan metode batch payment, atau bila diartikan adalah pembayaran secara berkelompok. Jadi, bila di single payment atau di multi payment, staf keuangan harus memilih dahulu iuran-iuran pembayarannya. Nah, di batch payment ini kita sediakan dahulu kelompok-kelompok pembayarannya. Jadi nanti staf keuangan tinggal memilih iuran mana saja yang akan dibayarkan dan langsung mengisikan jumlahnya. Batch payment ini akan sangat bermanfaat untuk pembayaran secara online oleh orang tua. Karena biasanya orang tua mentransfer sejumlah uang untuk gabungan dari beberapa iuran. Nah, ini misalnya contoh orang tua transfer 900.000 ini untuk gabungan iuran seragam, iuran SPP, dan iuran DSP. Nah, gabungan transfer ini oleh staf keuangan harus dipecah-pecah dahulu ke iuran-iuran tersebut. Nah, untuk memecahkannya ini bisa menggunakan batch payment. Jadi oleh batch payment nanti dipecahkan ya, untuk seragam 200.000, untuk SPP 100.000, untuk DSP sejumlah 600.000.
Nah, ini adalah ide dari batch payment. Nah, sebelum melakukan pendataan dengan batch payment, terlebih dahulu kita bikin kelompoknya. Nah, ini kita klik pengaturan batch payment. Nah, di sini kita bisa menambahkan kelompok batch payment dan iuran-iurannya. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, ini untuk Departemen SMA, judulnya misalnya iuran SMA tingkat 10. Kelompoknya adalah siswa, urutannya pertama. Nah, ini ada notifikasi apakah dikirim atau tidak lewat SMS, Telegram, atau jendela sekolah. Nah, lalu kita di sini bisa menambahkan iurannya. Kita klik tambah penerimaan. Nah, contohnya di sini kita buat untuk yang iuran wajib saja ya. Nah, untuk iuran wajib, pilih iuran wajib, penerimaannya DSP. Ini contohnya sebesar 600.000. Ini urutan yang pertama. Kita tambah lagi. Nah, tadi yang sekarang yang seragam, cicilannya sebesar 200.000. Urutan yang kedua. Tambah lagi. Ini yang SPP bulanan, iurannya 100. Ini yang ketiga. Nah, setelah kita tentukan iuran-iuran pembayarannya, lalu kita klik simpan. Nah, ini adalah kelompok dari batch payment yang telah kita buat dan bisa digunakan untuk menerima pembayaran secara batch payment. Untuk menerima pembayaran secara batch payment, kita kembali lagi ke menu penerimaan, lalu kita klik batch payment. Nah, di sini kita tentukan dahulu nama siswanya ya. Ini bisa dengan pencarian seperti ini, atau juga bisa dengan scan barcode di sini, sama seperti di single payment atau multi payment, atau bisa juga kita inputkan langsung nih siswanya di sini. Ini contohnya saya inputkan 101/2003. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan otomatis muncul kelompok batch payment yang telah kita buat khusus untuk siswa SMA tingkat 10. Nah, di sini otomatis muncul iuran-iuran pembayaran yang tadi kita susun ya. Untuk DSP sebesar 600, seragam sebesar 200, SPP sebesar 100. Nah, apabila ada iuran yang tidak kita ikut sertakan, ini bisa dibersihkan ini centrengnya. Ini DSP. Nah, ini atau misalnya jumlahnya ini tidak sesuai atau mau disesuaikan, ini kita bisa edit di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, karena tadi contohnya adalah yang 900.000 ya, ini kita DSP-nya kembali lagi ke 600.000. Nah, apabila semuanya udah selesai, udah cocok, ini tinggal klik simpan pembayaran. Klik OK dan transaksi telah disimpan. Ini dengan menggunakan batch payment. Untuk cetak kwitansinya juga sama seperti single payment atau multi payment. Ada yang sederhana dan ada juga yang detail. Lewat batch payment, notifikasi juga bisa dikirimkan kepada orang tua siswa lewat jendela sekolah atau yang lainnya. Nah, ini contohnya lewat jendela sekolah ya, yang ada notifikasi muncul yang menginformasikan bahwa sekolah telah menerima pembayaran dari siswa siapa untuk iuran apa saja sebesar berapa. Nah, ini notifikasinya akan muncul di smartphone Android milik orang tua. Nah, demikian kita telah membahas 3 metode penerimaan pembayaran di Cibas Keuangan. Cukup mudah, bukan?